nggak ada rasa, pahit. Apalagi kalau udah tua. Yang lagi masih cantik-cantik nih, yang cantik mah. Masih ganteng-ganteng, yang ganteng mah lama-lama berubah. Ingat. Cuman kita kadang-kadang nggak merasa kalau kita udah tua. Pak RT Harun ketemu Bang Meli ngomong, "Teh, di kampung kita sekarang nggak ada orang tua ya." Padahal dia udah pada tua itu. Cuma juga ngerasa bahwa kita udah tua. Ngomongnya begitu. Lah orang udah pada punya cucu, udah punya ini, padahal udah tua kan. Sekarang mau orang tua di kampung kita udah nggak ada. Kata malaikat, Thailand dik ya malu dulu pada tua. Sama ibu-ibu juga begitu. Kadang-kadang ngerasa tua, tawan badan, dulu langsing sekarang udah langsung. Pinggang udah kayak langseng. Cuman bersyukur bapak-bapak yang punya istrinya gede, alhamdulillah, dijempolin sama orang, walaupun nggak bisa ngurusin bini, yang gemuk, berarti kan bukan ngurusin, gemukin. Jadi bersyukur, orang mau bersyukur yang rada-rada ceking badannya kecil, bersyukur. Kenapa? Irit sama bahan. Yang badannya gede gitu kan, bersyukur juga. Gelar tikar, tidur di lantai, suaminya nindiin, orang pakai kasur, udah gede ya, alhamdulillah. Nah, kembali persoalan, begitu sampai ke langit yang ketujuh, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Dia bertemu Allah, cara kitanya begini, bahasa kita beda, nggak usah pakai bahasa Arabnya. Muhammad dari mana Mad? Gitu. Bang Musa dipanggil Allah, ketemu Allah. Ngapain? Dapat perintah. Dapat perintah apa dari Allah? Saya disuruh saya ngerjain sholat 50 waktu. Masya Allah. Nabi Musa kaget. Rasanya nggak sanggup ya Muhammad, umatku saja yang besar-besar, gede-gede, tinggi-tinggi, keker-keker, kalau 50 waktu orang sempat kentut. Lah kapan kentutnya kita? 50 waktu. Balik. Request lagi sama Allah. Utlub, minta lagi. Balik lagi Nabi Muhammad. Turun jadi 45. 45 juga orang kuat juga kayaknya. Berapa Mat? Kurangin 5 di korting. Orang kuat 45 juga. Balik lagi. Bolak-balik saudara-saudara. Akhirnya diberikan keringanan sama Allah. Khamsu awqatin, 5 waktu. 3 waktu 5 kali. Waktunya kapan? Pagi, siang, malam. 5 kali kita sholat. Khamsatun kal khamsin. 5 waktu seperti 50 waktu. Benar. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti perkara yang pertama dihisab di hari kiamat, apa perkara apa? Ibadah hambanya, sholat Pak. Umroh orang tapi ditanya. Haji berkali-kali nggak tapi ditanya. Sedekah banyak-banyak belum tentu ditanya, sebab lagi sedekahnya pengen dikata sesuatu. Sedekah pada yatim juga belum tentu ditanya. Kenapa? Habis sedekah nanyain emaknya. Kalau Nabi ketemu anak yatim diusap kepalanya, dikasih duit 3 dinar. Orang sini juga sama, ketemu yatim dikasih duit 50.000. Malu ada toh emaknya. Ya, niatnya sudah berbeda. Makanya sholatnya tuh, ada sholat sambil geget-geget pagi-pagi, pahalanya gede itu.
kan dingin subuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Geget-geget. Sholat orang-orang yang berangkat ke masjid, ke mushola mengerjakan sholat sambil kedinginan, itu dapat mencegah hari kiamat, memperlambat hari kiamat. Satu, kalau ada aki-aki yang kedinginan berangkat ke masjid kemudian sujud kepada Allah di malam hari. Yang kedua, kalau ada ibu-ibu yang masih menyusui anaknya, ya jangan nyusuin bapaknya. Kalau masih ada terdengar suara azan, itu kiamat masih jauh. Kecuali kiamat orang Jaren. Bang Ahmad, kalau Bang Samadnya udah nggak ada. Kalau Bang Samad saya suka ingat itu kalau lebaran dia nyanyi sholawat janda. Asraqal badru alaina wa tabat minhul buduru mislahu husnik ma ra'aina qatu ya wajah sururi. Anak yang ada tuh kan janda semua. Ada ingat kan kalau ada komedi yang nyanyi begitu siapa? Bang Samad. Apa baju nggak jorok pakai sih? Udah almarhum sekarang ya. Jadi kalau lebaran sasaknya udah tinggi banget, udah susah naruh komedi. Jadi perintah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu itu anugerah mujizat dari Rasulullah, rahmat dari Rasulullah karena kasih sayangnya sesama umatnya. Udah dipotong jadi 5 waktu, masih pada badar-badar juga. Berarti memang bukan salah nabinya, tapi salah kitanya sebagai umat. Kalau masih ada aki-aki berangkat ke masjid sujud malam hari, ada ibu-ibu nyusuin anaknya, ya anaknya. Kalau yang lain jangan merusak kaleng. Tapi dia melentur ya, dia mah kalengnya orang sok rusak dia mah. Ya paling ya mulur. Jadi ke situ-situ sih ngomongnya. Jauhan. Ya lo kan mulur. Ya kalau mulur kan bisa disampirin ke sorban gitu. Kemudian apa? Azan, manggil sholat. Itu memperlambat datangnya hari kiamat. Berarti yang nahan orang kiamat datang orang Islam, terutama muazin, ya kan? Belum tentu yang bawa itu palangan jagain kiamat, belum tentu bisa. Berarti yang jagain Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu tuh yang jagain lu. Asal yang dengar pada berangkat ke masjid, yang dengar pada berangkat ke musola. Sholatu khairum minan naum. Udah subuh ya. So, ngambil sajadah. Nyamuk dia gebukin. Buok. Jembungkel lagi. Orang mau mampus aki-aki. Lah kalau lagi gerimis begini subuh dengar azan belum tentu orang semua berangkat gitu. Tadi pagi giliran saya ngimamnya di masjid, kalau sama kan dekat banget segitu tuh. Jalannya seret nyampe. Yang lain kan jauh-jauh tuh. Kita lihat ke sono 8 orang, ke sini 8, 16, 17 sama saya.
Berarti sekampung perigi Pak yang masuk surga 17 doang. Bayangin coba. Subuh sama asar sholat mah yang paling berabe. Zuhur kesiangan gitu ya. Asar kesorean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran. Ini tuh kalau sore-sore pada bawaan radio. Dia juga orang sholat itu lagi nyanyi begitu. Jangan suka-suka bawa radio tuh. Kalau ibu mah kalau meninggal almarhumah, ini almarhum dia mah aluminium itu. Orang-orang mari dimakamin dia ditimbang. Tapi kalau ada orang begitu jangan dihina. Kenapa? Dia juga orang pengen. Orang pengen begitu dia juga. Saya pernah ngomong, lo ngapa sih nyari duit begini nih? Ya bagaimana Pak Ustadz bangun nasib. Nasib lu buat-buat nih. Agak, emang siapa yang mau sih kata dia. Awas lo ya kalau bohong lo diseksa sama Allah. Ampun aja, jangan apa begitu. Nah kalau orang begitu nanti kalau dia meninggal dilihat anonya, nyolatinnya. Kalau dekatnya ke barang laki-laki, laksanakan secara laki-laki. Walaupun sebesar pentol korek. Ada yang tawa apa anu banget itu? Tawa beda bu, tawa lah. Kalau dia dekatnya ke wanita, kerjakan secara wanita. Doanya ya doa wanita. Gitu, lihat dulu juga merabe, diintip dulu. Oh. Gimana Pak Amil? Pak Amil gimana nih? Oh pentol korek, pentol korek. Allahumma gfir lahu. Karena ada pentol koreknya. Pas dia buka, mirip kiong racun saat. Oh Allahumma gfir lahu. Gitu. Jadi menurut fikih orang yang hunsa, orang yang bukan perempuan nanti kalau dia ibadah sholat akhirnya dilihat dari itu potongannya modelnya dekatnya kemana. Ya kan ada potongannya bu. Lah kalau nggak dipotong kan jelek banget, kayak curut. Ya namanya hitan kan dipotong tuh. Apanya? Gulepnya, helmnya dipotong. Itu bagi hitan laki-laki. Ini Isra Mi'raj apa ceramah hitan sih? Gara-gara dipotong. Kalau perempuan tidak dipotong, dicolek doang, tapi sambil berdarah dikit, darahnya jangan banyak-banyak. Colek. Kalau kata fikih, qat'ul ma fawqal farji ka urfidiki, dicolek depan sambil berdarah, yang di atas farji yang bentuknya kayak jengger ayam. Ya RT suka begitu, sama-sama tahu. Kata pikir RT macam-macam ente. Jadi Kak Urpidiki kata ilmu pikir begitu. Nih, tapi kalau perempuan nggak boleh habis. Kenapa? Takut nggak punya nafsu. Kalau habis, lah ribet amat perempuan, orang punya bini orang punya nafsu. Ngapain? Susah. Dia dicolek-colek diem be. Ayo. Ke Serpong. Beli gelang 10 gram. Orang nafsu juga. Berarti orang normal ini. Padahal mah kalau ibu-ibu yang namanya diajak ke Serpong mau beli gelang mah lagi puyeng gak sembuh. Ya, Bu. Nah jadi perintah sholat itu menjadi utama bagi kita yang namanya menuju mi'raj. Kenapa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu menjadi mi'rajnya orang-orang mukmin. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad SAW pengen mencapai mi'raj, kerjakan sholat. Udah, nggak ada
di nabi-nabi lain, ajaran lain kalau sampai mi'raj kita punya sholat. Ustadz, sholatnya saya mau tapi kayak orang-orang, bacaan juga yang pendek-pendek. Emang siapa yang boleh kalau sholat panjang-panjang? Kagak boleh. Lah bukan panjang-panjang begitu. Kalau panjang-panjang begitu RT panjang datang. Misalnya gayanya gaya Ustadz Muadi jadi imam tarawih lagi ya, 20 rakaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lama banget. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lama lagi. Yang belakang gua tendang juga. Nah, emang kalau bulan puasa kan dilihat, diintip jadwal, ya kan? Haji Hizbullah, wah lama cuma pindah yuk, pindah musola Mursidin, cepatan. Dia giliran di situ, ketemu lagi. Makanya kalau ada Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Wah, ini di belakang tuh. Yes, gua demen nih. Jadi sholat kita diperbaiki ya. Kapan mulai memperbaiki sholat? Dari wudhunya diperbaiki. Jangan kerapas-krepes kalau wudhu. Kalau buang kumuran jangan ke samping, nanti jadi makruh ibadah kata Imam Ghazali. Kenapa? Takut nyemprot kaki orang. Waduh, di kaki bocor, mau mampus kaki gue. Itu makruh ibadah namanya. Jangan mentang-mentang buang kotoran di sini koak-koek, jangan. Tahan, pakai etika. Ada akhlak ibadah. Jangan mentang-mentang sholat terus udah jadi pahala, belum tentu. Lo kaki orang kesemprot, ada kulit cabe, Bu, biar yang namanya nasi, biar apapun, kalau dari mulut orang jatuh ke kaki kita jijik, hati kita jadi kesel, membuat orang jadi kesel, dosa. Ya, ada lagi makruh, bukan lagi makruh, haram sholat kita. Begitu sholat Jumat, sendalnya hilang. Ngeluh baru hilang, mampus banget orang dah. Padahal saudaranya sesama muslim, saudaranya barangkali juga masih keluarga, dia sumpahin orang mau mampus. Dia pikir-pikir, ya sendal gue pakai ini beda. Sendal orang dia pakai. Padahal dia mau dikasih pahala. Ketika sendalnya hilang, dia ditegur mungkin karena kurang sedekah. Dia pulang, biarin nyeker nggak apa-apa, dapat pahala. Karena dia ngambil sendal orang, ya impas. Itu juga dosa-dosa juga. Namanya gibah, kalau dalam istilah fikih namanya gosob. Kalau omongan namanya gibah, kalau ngambil barang orang namanya gosob. Makanya kalau orang dulu tuh suka apik, pengen banget minta rambutan tapi orangnya nggak ada, dia minta baik aja mah. Haji Samid minta rambutan, padahal orangnya nggak kenal, nggak tahu, supaya dia ngilangin subuhat namanya. Jangan tuh, banyak makruh ibadah. Puasa bisa makruh. Kemarin ada yang puasa Rajab, ibu-ibu biasanya rajin. Saya nanya, Bu, ibu mah rajin banget mau puasa itu, puasa Rajab, puasa Sa'ban. Ya Ustaz, bagaimana kagak rajin, emang kagak dikasih uang belanja mulu. Oh, jadi puasanya karena nggak ada uang belanja. Iya, salah juga, bukan begitu. Namanya puasa bukan karena suami, bukan karena siapa, tapi karena Allah Subhanahu. Jangan karena itu. Puasa sunnah. Misalnya saya datang sama PRT Sarwon ke rumah pemilih,
Dia lagi puasa, saya bawa makanan. Etikanya mah walaupun dia tuan rumah kudu ngikut makan. Karena puasanya puasa sunnah. Menghormati tamu wajib, puasa yang sedang dilaksanakan puasa sunnah. Mesti dibatalin nggak apa-apa. Atau diterusin setelah madang. Beruntung kan? Beruntung. Bawa nasi, madang, udah terusin lagi. Begitu. Kayak sholat kan boleh kan bergerak badan kita sejauh berapa meter mah boleh. Sholat di trotoar, tiba-tiba ada mobil nyelonok, bisa loncat gak? Lah coba kagak loncat lah mati. Kita lagi sholat, mungkin bapak-bapak ada yang jadi TNI, jadi ABRI, anak kita bawa pistol. Pak, tembak, pistol beneran. Dirampas apa? Biarin. Rampas, cuma jangan sambil ngomong rampasnya, biar nggak batal sholatnya. Comot begitu. Tapi jangan comot baik, jangan begitu. Batal-batal juga. Atau ibu-ibu lagi sholat johor, ada tamu temannya ngajak ngaji atau apa, lagi sholat, kerasin aja bacanya kayak sholat maghrib, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lu mau manggil gue lagi sholat, itu yang batal. Jangan supaya mi'raj as-salatu mi'rajul mu'minin, supaya mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi, kerjakan sholat. Al-farqu bainana wa bainahumus sholat. Perbedaan antara kita dengan orang-orang yang kafir adalah sholatnya. Jangan sampai nih ya, kita dalam hidup ke masjid cuma 2 kali. 1 lebaran, 2 kalau meninggal disolatin di masjid. Jangan. Jumatnya juga yang teratur. Jangan Jumat nyari tiang gini teh, nyender. Mana baju bersih, boleh bininya ngelondri, wangi lagi, ada kipas angin di atas, ya pules. Masih bangun, ini masjid golongan apa sih orang pakai khotbah? Ya gue yang cuma tidur dari tadi, mana jadi denger khotbah. Dia kata masjid orang pakai khotbah. Ada tuh yang begitu. Kalau dia nyender batal wudunya. Kalau begini nih, apa kejeduk-jeduk juga, kecuali pas angkat bunyi nit, nah batalnya bukan karena tidurnya, karena nit. Tapi dia nggak sadar, nggak dengar, langsung bangun udah komat. Allah apa? Ini temennya nih, emang susah juga, bilangin juga salah. Bilangin salah pak, kalau dalam sholat Jumat mah, apalagi saya bilang kentut lu ya, lihat lebih parah lagi tuh mah. Emang serba salah. Kalau Jumatan udah mendingan kita diam masing-masing, ngurusin diri masing-masing. Jadi batal kita juga, ya, yang ngasih tahu sama yang dikasih tahu batal. Padahal dua rakaatnya tuh penting adanya di 2 khutbah. Jangan sampai tidur. 2 khutbah itu 2 rakaat nilainya, jadi digabung sama sholatnya jadi 4 nilai Jumat itu. Cuma kadang-kadang diremehin. Emang sengaja sih, emang nikmat pak. Kalau di masjid hari Jumat habis mandi, duit punya, nyender, pules pasti. Jangankan yang punya duit, yang lagi-lagi mau mikirin utang nggak jadi hilang. Pules banget kalau di masjid mah. Makanya yang kurang bisa tidur sering-sering ke masjid. Ya, udah sampai mana tadi? Jadi kemana-mana tuh? Jadi as-sholatu mi'rajul, sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Kalau mau berhasil memperingati Isra Mi'raj, kerjakan sholat. Enak orang kalau udah sholat mah.
Orang kan ada yang kehilangan duit sedih, tapi ada orang yang baik kalau kehilangan sholat dia sedih. Ya, gue jadi orang lohor dah tuh, tinggalan gue. Kalau nggak sengaja boleh dikodok, tapi jangan kodok, jangan disengaja-sengaja. Ada tidur ibadah, betul, tapi kalau tidur menjelang waktu sholat makruh. Emang sekarang Johor Jumat itu 12 lewat 10 menit, tidur jam 12. Nungguin dulu dah, melayap dulu, capek banget ini. Bukan doanya lagi, bukan bismika, pules. Bininya, istrinya nggak berani bangunin, sebab dia mau orangnya kalau dibangunin jadi mencak, keluarin jurus 6 sama beksi. Wah, kata istrinya, daripada berisiko biarin baik dah, kagak dibangunin. Pas dia bangun, ngambil kain sama sarung, peci segala macam, baju koko ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru ajan. Sampai di masjid sepi amat, udah asar Pak. Udah asar Pak. Lo orang udah pada bubar asar, dia baru berangkat Jumat. Tapi bagus, karena itu nggak sengaja sifatnya. Ada orang sini yang terlalu rajin sholat Jumat, hari Rebo udah pergi. Tahu banget rajin sholat Jumat, Rebo udah pergi. Ya, sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallallahu ya adnani ya rahmanu fathur rahmani, alhamdulillahilladzi atani hadzal gulama taibal ardani, hadzal gulama taibal ardani. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dikit lagi. Isra itu hablum minan nas, Mi'raj itu hablum minallah. Kita sesama kita nih dalam kehidupan perlu membentuk, membina yang namanya hablum minan nas, hubungan sesama kita. Melalui sholat bisa. Habis sholat assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Itu filosofinya saling menyelamatkan di antara kita. Jangan saling mengganggu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang apabila orang lain bersamanya selamat dari gangguan mulutnya sama tangannya. Jadi kalau usil itu bukan prinsip orang Islam. Ini mah orang baru belajar ngaji, mulut ngomong, pantes pintar banget ya. Oh no, dia baru ngaji, lo udah balik-balik. Karena mulut kita usil, itu bukan orang Islam yang begitu. Mestinya bersyukur. Jenguk orang sakit, bacain Allahumma asbi wala yugodir sakoman, sifaan sakoman, doain. Sakit apa bang? Gue mah ampeg, udah lama banget ini. Diobatin bang, kemarin tetangga saya begini mati. Nah coba,
mulutnya itu ngomongnya yang gak ngenakin ya. Itu orang Islam bukan begitu tuh prinsipnya. Hanya kalau dalam salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke sini wajib, yang ke sini sunnah. Bagaimana kalau ke kanan sudah, yang ke sini belum tapi pengen kentut, kentutin baik. Assalamualaikum, udah tahan, ya udah buang, brut. Salatnya sah karena udah dapat yang wajib. Cuman kalau ada imam kayak begitu geger se-RT, lah imam kentut. Apalagi kalau yang makmumnya orang arti fikih, dianggap tidak sah, padahal mah sah. Kayak orang lagi sholat Idul Adha atau Idul Fitri, kadang-kadang ada yang lupa takbir, ya. Bagaimana sholatnya? Sholatnya sah. Ada langsung Fatihah karena gugup atau apa, ya sah aja sholatnya. Cuman kurang mengikuti sunnah, gitu. Ya. Anas. Kalau mi'raj hubungannya hablum minallah, jangan sampai putus. Hablun itu ibarat rantai. Sehebat apapun kalau motor yang bukan matic manual dia pakai rantai, kalau rantainya putus bisa jalan apa ora? Manusia sehebat apapun yang dia miliki dalam kehidupan, kalau hablunnya rantainya putus kepada Allah, enggak punya apa-apa. Betul? Makanya ibarat rantai yang namanya sholat itu, rantai kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah jangan sampai putus. Sholat kapan? Yang paling gampang kalau pengen banyak sholat, ada yang dekat masjid rumahnya, kalau dia masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, ntar dia keluar lagi masuk lagi sholat lagi kalau dia mau. Cuman kalau ngeliatin dari jauh, rupanya gila sholat Juna ya. Kita mah serba salah sih, orang banyak sholat juga dikomentarin, orang sholat dikomentarin, masya Allah. Manusia emang begitu kali ya. Nah itu hablun, jangan sampai putus. Sebab kalau orang mau baca sholawat ada di sholat, kalau dia mau berdoa ada di sholat, lengkap. Jadi kalau tidak mau terputus dengan hablum minallah, jangan lupa ibadah pada Allah. Itu makna mi'raj sebenarnya, peringatan Isra Mi'raj itu intinya supaya kita jangan kehilangan kendali kita. Allah Subhanahu, kita tidak berdaya di hadapan Allah, saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak berdaya di hadapan Allah. Buktinya mana? Kita cuma bisa beli tempat tidur tapi nggak bisa beli tidur. Ada tukang tidur? Ada tukang tidur ada? Bisa beli nggak tidurnya? Nggak bisa. Walaupun di tukang tidur juga, adanya bukan buat jual. Tukang tidur itu buat dewek. Ada tukang yang nggak bakal jual-jual apa? Tukang tidur. Gaya di hadapan Allah kita cuma bisa beli makanan tapi nggak bisa beli lapar sama kenyang, karena lapar sama kenyang itu dari Allah Subhanahu. Ya, yang terakhir hablum minas, yang pertama perlu dibina antara istri sama suami. Pak, sayang sama istri. Kalau memang bapak-bapak pasti kan ada istrinya, ini salah satu istrinya ikut. Sayang sama istri, berikan kasih sayang padanya. Kalau memberi jangan sayang-sayang. Kasih 1 juta tiap hari buat dia. Mau? Mata duitan. Tahu 1 juta? Setia, jujur, takwa. Kalau udah setia, udah jujur, udah takwa kepada Allah, rezeki pasti ada. Tapi kalau ada dusta di antara kamu berdua, Allah enggan ngasih rezeki. Malaikat Mikail lagi manggul karung, isinya beras, sama ngantongin duit 2 juta, mau nganterin rezeki, lagi berantem. Emang gara-gara apa berantem? Gara-gara joran doang keinjak. Laguran joran keinjak sih marah, yang patah.
Malaikat balik lagi Pak, lapor kepada Allah. Allah, apa kat? Orang jadi ngasih rezeki. Lama apa? Ya lagi berantem. Dipindahin. Tuh, artusnya ke rumah Martin, pindah ke rumah Sarun. Maka begitu orang lagi bebendeng, malaikat toga pindahin. Makanya rezeki mah kita nggak bisa kan, kita udah kalau kitanya belum buka pintu keberkahan. Bagaimana caranya pintu keberkahan tadi? Nih, kalau suami pergi doain, cium tangannya, selamat bang, hati-hati di jalan. Kalau udah mobil nyingkir, hati-hati ya bang. Udah apa emang gue budak? Orang lagi didoain marah-marah. Bagaimana sih? Ini jarang-jarang begitu kita ya. Doain. Tuh. Apalagi di rumah sambil nunggu apa nasi mateng bisa sholat 2 rakaat, duha kek pagi-pagi. Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal ismatuka wal qudratuka. Allahumma atini ma ataika ibadah kesolihin. Kan rezeki datang. Ini mah suami pergi, mam aku berangkat dulu merah sono. Ya bagaimana mau dapat? Tapi Ustadz perginya bukan begawe, mancing, doain juga. Siapa tahu dapat ikan gede banget, yang super. Lah ini mau pada curiga baik sih ya, ibu-ibu ya Pak ya. Lah bagaimana dia kagak curiga, mesti itu juga suka karena susah dipercaya. Ya, jadi hablum minanas yang pertama pada keluarga, yang ketiga, yang kedua hablum minanas pada siapa? Anak. Kalau ada recehan kecil-kecil dikumpulin. Mulai nabung nih, sekarang nabung ibadah. Yang punya utang Ramadan bayar. Kalau ini mah saya nggak suruh bayar, emang cuma utangnya banyak, susah. Kalau ibu kadang-kadang suka utang Ramadan lupa, ini udah bulan Sa'ban. Dikit lagi ingat-ingat berapa hari bayar. Nah kalau punya rezeki kumpulin, kalau ada ponakan datang kasih rezeki itu, apalagi mau lebaran nanti, itu pintu keberkahan. Kalau mau hidup ada keberkahan, upayakan sedekah. Sedekah yang paling utama kepada siapa? Kepada anak, kepada keluarga dekat. Khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang berbuat baik kepada keluargamu. Betul. Lah iya, secara akal juga. Lalu gimana dia nggak baik, kamu saudara lu juga orang baik lu. Begitu kan? Kata Nabi, orang yang berbuat baik kepada keluarganya dia orang baik. Kenapa? Karena memang jadi ukuran. Ya ini mah ponakan yatim. Sekolahnya mau sekolah kayak mau ora bodo amat. Kita bantu supaya apa? Ada keberkahan. Amin ya robbal. Jadi saya simpulkan bahwa yang namanya memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, pertama kita ingat, kita perlu mengikuti ajaran Nabi yang suci, jangan yang tidak suci. Hati suci, kepala suci, kepala tunduk. Walaupun kepala kita berharga nih, kalau di hadapan Allah tunduk, jangan langak baik. Emang yang paling berharga dari badan kita apa? Kepala. Emang orang bisa fotokopi KTP kasih dengkul doang? Kalau nggak ada palanya, diterima nggak kira-kira? Nggak bakal diterima. Tapi ini kadang-kadang sombong nih kepala mah. Lagi merasa kepala keluarga, kepala lingkungan, kepala KUA, kepala begitu. Sombong, nggak mau sujud. Kalau sujud kita taruh di bawah. Ini harus ngejedot di tempat sujud. Ini 1, 2.
Sayang-sayang Ustadz habis di make up. Kalau mau sholat jangan make up dulu. Kalau udah sholat, udah selesai, udah wudhu segala boleh. Mau pakai apa sih? Mau marebela kayak, mau pakai pipa kayak, paralon kayak boleh. Ya, nih ditaruh gitu di sujud pada Allah. Orang-orang yang sujud tandanya dia taat pada Allah. Itu apa namanya, Isra Mi'raj, supaya kita dapat derajat kalau memperingati hari Minut. Kalau ibadah kita tidak bertambah, kasihan panitia, biayanya udah gede, undang ustadznya juga jauh, baru seberang tol. Tapi orang lewat tol anehnya cuma nyebrang doang begitu. Terus apa lagi? Supaya keimanan kita bertambah. Karena apa? Suci dengan iman. Tidak mungkin suci tanpa iman. Kalau ada hal-hal yang tidak suci, yang haram-haram, jauhin. Mendingan yang halal-halal biar berkah. Mendingan punya duit 20 juta halal daripada 100.000 haram, percaya deh. Hah? Setuju kan? Setuju lah. Zaman kita sekarang harus dibalik fenomenanya. Kalau orang tua kita dulu ngomongnya mendingan 100.000 halal daripada 1 juta haram. Sekarang mau dibalik. Kenapa? Kebutuhan kita lebih besar. Karena orang tua kita dulu yang diempanin kambing sama kebo 8 bulan beranak. Sekarang bapak-bapak ngempanin HP, emang beranak. Makannya lebih besar HP daripada kebo. No, lihat tuh kaum Hawa, ibu-ibu kita, kalau pulsanya habis udah beli insatan kayak cacing di jemur. Kalau paketannya habis katanya. Nah, itu yang kedua, bahwa menangkap ajaran Islam itu dengan iman kepada Allah. Yang terakhir, kita membina hablum minan nas wa hablum minau. Yang terakhir juga, akhir daripada akhir, kalau di bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini kita upayakan ada sedekah yang kita keluarkan dan banyak-banyak. Ya, sedekah nggak boleh semuanya. Punya duit 1 juta, kasih semua sedekah. Apalagi sedekahnya sama yang orang-orang punya laki masih cakep, pulang bisa begudung. 10 sulusun pasulusuhu aksar, 1/3 dari yang kita punya itu udah banyak. Berarti kalau 1 juta buat sedekahnya berapa? 300-an. Yang dibawa pulang 700-an. Jangan dibalik, disedekain 800, pulang. Gua tadi nih tinggal 200, gua mau kan suami yang soleh, gua kasih janda 800. Kata Ustadz suruh sedekah. Lo mau masuk surga? Surga bapak lo? Pasti ngomong begitu. Pasti itu bini ngomong begitu. Kalau yang hobi nyawer, lah ngapa mau nyawer dangdut? Asal jangan porsinya. Ini mah punya duit 1 juta, 800 buat biduan, bini gocap ya marah. Dibalik 800.000, 900.000 buat bini, istri yang gocap buat beli rokok. Kalau masih ngerokok, yang gocap lagi tukari 55 ribuan, ya kan? Kan ngulur bae itu keren, padahal mah gocap. Lah ya nggak jadi marah kalau aturannya bener, mah aturan nggak dipakai. Lagi lanan pulang, mama wah gini baru pulang. Kondangan ada dangdut kok kagak enak. Besok kan ngomong, Beno lo tahu nggak kemarin laki lo nyawer sampai 800, udah pulang, langsung aja pulang betulan. Karena aturannya salah. Padahal seni jadi indah, ilmu pengetahuan jadi mudah. Ya seni juga boleh. Orang kalau punya hobi seni, apa salahnya yang nanggap tetangga, ya kan? Cuman aturannya dipakai. Oleh menyawer, pengen ke Sohor, Bogor ke Sohor, biar tekor asal
punya duit 2 juta diampar-ampar di situ. Anak gegaokan minta jajan, ya udah abang iparnya bawa pacul. Memang kagak beres, aturan dipakai. Kalau mau cinta seni nggak apa-apa, karena mau seni kadang-kadang dalam hidup kita butuh juga. Manggil istri gak pakai seni, mah jam berapa ini nonton TV baik, ngapain sih pak, sini apa? Kalau manggilnya begitu kan enak pakai seni. Malo, ngapain sih? Lo bahasa bang bolot dipakai. Lemar. Cuman bapak sekalian, kita mau jujur, kita perlu jujur. Dulu lagi pacaran mesra. Percaya nggak lagi pacaran mesra? Mesra banget lagi pacaran mah. Awas yang ada batu. Nanti atoh. Hati-hati nanti atoh. Agi pacaran. Ngapa metak udah jadi bini kepentok gitu? Emang lu goblok. Coba itu. Ya. Padahal kata lagu juga boleh mesra, kemesraan ini jangan sampai begitu kan, jangan cepat berlalu. Lagi pacaran memesra. Nah, yang masih muda-muda nih, yang udah kenal WA, kalau ada yang angkatan all nih udah nggak kenal WA dah. Yang baru menikah setahun 2 tahun, yang masih generasi milenial, kan ada WA yang mesra tuh, jangan dihapus. Halo ayang beb, kita ke Melati yuk. Ngapain bang? Bantuin gue jaga. Security rupanya. Wah, yang mesra-mesra jangan dihapus. Kalau zaman bapak-bapak yang lebih tua biasanya zaman surat. Pakai surat, zaman Bang Milim belum ada WA, dia pakai surat. Dilemparin pakai kapal-kapalan gitu. Sup. Dikirain jatuhnya ke itunya, ke emponya. Emponya yang baca. Kalau dulu kan ada seban nih, zaman Pak Haji tuh masih muda, ada seban lagi pada nutus, engkongnya nutus, bapaknya nutus, dia lagi nganam, lagi moncot. Kenal moncot nggak? Ya, moncot, iya moncot. Pakai kentrung, kentrung dari kayu dipotong kira-kira 20 cm, kayu bulat, buat tudung, pala tudung itu namanya moncot. Itu kalau bisa orang sebesar itu hebat. Bagaimana dasarnya? Begini kata orang tua dulu, lu jangan lagu digedein, tai lu gedein orang takut. Bener. Orang tua dulu kalau ngomong asal, tapi bener. Jangan lagu lu banyakin, jangan lu gedein, tai lu gedein orang takut. Lah coba kalau suka kentrung di jalanan, siapa yang berani? Mati. Rasanya pulang cebok mati. Nah, jadi orang dulu kan yang namanya wak kuncar begitu. Ada bapaknya lagi bikin atap, lagi ngoceh bae tuh aki-aki, wujud kidam bako mohlapatu lil hawadis sama nengok. Bagaimana sempat macem-macem bocah dulu pacaran, nggak bisa. Dia lagi bikin tudung gitu, udah selesai blunyung masuk dalam, paling juga Bang Mili tinggalin kain doang sama bantal ya, orangnya udah masuk sampai pagi. Lah dia juga malu, ayam belum bangun dia udah pulang, ya kan? Itu zaman dulu tuh. Kalau sekarang perubahannya hablum minannasnya kelihatannya perlu diperbaiki, hubungannya bagus tetapi ada yang terlanggar, batasan-batasannya udah nggak seperti dulu. Kalau dulu mah ada batasannya, emang nggak bisa masuk. Dulu mau pacaran paling juga ngerogoh dari jendela bambu tuh, yang tiangnya jekir-jekir begini nih, diraba-raba, lembek-lembek kali mukanya.
Udah ya? Udah malam, udah hampir jam 11 kayaknya. Terus kalau ketawa terus takut pada buasah juga. Ya sama saya mah kan sering ketemu. Insya Allah kita bisa ketemu lagi. Umur kita panjang, berkah. Kita udah baca doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Sya'ban sampai bulan suci Ramadan. Ya. Karena bagaimanapun kita nggak tahu besok. Siapa yang tahu besok nggak ada. Kalau bapak-bapak tanya, saya dipanggil guru, dipanggil Ustadz Asep atau siapa dipanggil besok bagaimana nggak ada yang tahu. Kemarin udah jadi kenangan. Hari ini nih kenyataan nih. Besok nggak ada yang tahu, kita satu pun nggak ada yang tahu. Tapi kita boleh berdoa. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah aku kabulkan. Kita mohon panjang umur ya Allah, amin. Mohon keberkahan. Kemudian mohon anak-anak kita dapat perlindungan, diberkahi di bulan Sya'ban, diberkahi di bulan Ramadan, sampai kita bisa menjalankan puasa Ramadan. Ingat yang belum bayar. Mudah-mudahan menyambung Ramadan kita berkah semua. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin alaina fi sakadatil maut wa najatan minan nari wa la fa'inda lisab. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq liqawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.